Minasan ohayou gozaimasu. Di video kali ini saya akan sharing tentang GFT A2, Kaigo Bahasa Indonesia dan Kaigo Bahasa Jepang. Disclaimer dulu ya, jadi saya ngikutin ujian-ujian ini di tahun 2021. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya kita pengen ikut Tokutegino, syaratnya kan ada 3 tuh, ujian GFT A2 atau JLPTN N4, terus lulus Kaigo Bahasa Indonesia dan Kaigo Bahasa Jepang. Nah, kita bahas satu-satu ya mengenai ujian ini. Yang pertama ada GFT A2. Jadi GFT A2 ini setara dengan JLPT N4. Di GFT A2 ini nantinya akan ada 4 section. Section apa aja? Yang pertama ada script and vocabulary. Yang kedua ada conversation and expression. Lebih ke kaiwa. Yang ketiga ada chokai, yang keempat ada dokai. Nah, nanti di tampilan layar teman-teman waktu ujian itu akan seperti yang di sebelah kiri ini. Tapi nanti ada tambahannya. Jadi ini ada section 1, section 2, section 3, section 4. Nah, nanti di sini ada tambahan satu lagi. Di tambahan ini itu nanti ada survei atau angket. Nah, di ujian GFT Basic A2 ini karena ada 4 section, nanti total keseluruhan waktu yang diberikan yaitu ada 60 menit. Dari 60 menit itu nanti teman-teman tuh bebas mau mengalokasikannya itu di per sectionnya berapa menit. Misal di section 1 15 menit, section 2 15 menit, section 3 10 menit, section 4 sisanya. Itu bebas asal jumlah keseluruhannya waktu yang diberikan itu 60 menit. Tapi dari section 1 ke section 2 itu kalau misalnya nih teman-teman pertama ada di section 1, selesai mengerjakan section 1, teman-teman pindah ke section 2. Nah, dari section 2 itu teman-teman nggak bisa kembali lagi ke section 1. Jadi misal di section 1 ada 15 soal. Teman-teman udah selesai nih ngerjain 15 soal. Pindah ke section 2. Terus biasanya kan kita pengen nge-review lagi ya, udah bener belum sih jawaban kita. Nah, kalau kita udah ada di section 2, kita nggak bisa kembali lagi nih ke section 1 gitu. Tapi kalau semisal kita masih ada di section 2 dan kita pengen nge-review jawaban-jawaban kita yang di section 2, itu masih bisa. Nah, nanti di sebelah sini ada tulisan angka yang itu tuh soalnya kita. Misalnya ada 15 soal, berarti ada angka 1 nanti sampai angka 15. Nah, misalnya kan ini ada angka 1, 2, 3, dan 4. Kita sekarang ada di section 1 soal nomor 4. Kita pengen tahu nih, pengen nge-review ulang jawaban kita di soal nomor 2 bener nggak sih gitu. Nah, itu kita masih bisa klik aja di tulisan 2. Tapi kalau semisal seperti yang saya bicarakan tadi, seperti yang saya kasih tahu tadi, kalau misalnya udah nih di section 2 tapi kita mau balik lagi ke section 1, itu nggak bisa. Jadi kalau kita udah pindah section, kita nggak bisa kembali ke section berikutnya. Nah, khusus untuk section 3 atau section yang chokai, itu kita nggak bisa kembali ke soal sebelumnya. Jadi misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5 soal. Kita udah di soal nomor 3. Kita nggak bisa kembali ke soal nomor 2. Nah, ini khusus untuk section 3 aja untuk yang chokai. Nah, chokainya GFT Basic A2 ini enaknya itu kita bisa ngedengerin 2 kali. Jadi semisal kita baca soalnya dulu di sini. Nah. Terus habis itu kita play nih. Setelah kita play, kita cari jawabannya. Nah,
kita itu dikasih kesempatan buat replay cokainya. Jadi kita bisa play lagi cokainya gitu. Untuk yang section dokai itu kita masih bisa review jawaban kita di section yang sama. Nanti saya kasih tahu tampilannya gimana ya. Nah, untuk khusus yang survei ini itu nggak ikut dalam 60 menit. Jadi nanti teman-teman jangan terburu-buru kalau misalnya udah masih dicokai nih, ternyata masih waktu kita cuma 20 menit. Wah, aku masih kurang 2 lagi berarti. Sebenarnya enggak, kalau misalnya kita udah dicokai berarti kurang 1 lagi, karena section yang terakhir itu section dokai. Sedangkan yang di sini nanti yang di bawah sebelah kiri itu nanti adanya sectionnya itu survei, dan itu nggak ikut dalam 60 menit gitu. Lanjut ya. Nah, kalau yang ini tampilannya, saya akan jelasin satu-satu ya. Nah, yang pertama ini question number, section name, test name. Jadi soal nomor 1, misalnya nih teman-teman ada di section pertama soal nomor 1. Nah, di sini yang di atas ini nanti ada tulisan question 1, sectionnya apa? Section script and vocabulary. Kalau misalnya di section 3 berarti listening comprehension gitu. Terus di sini ada waktunya. Waktu teman-teman waktunya kan mundur jadi dari 60 menit ke 00 gitu. Terus ini tadi yang saya bilang tab sectionnya nanti di sini ada tambahan 1, ada survei. Ini yang waktu saya ujian ya. Terus di sini kita bisa pilih bahasa Indonesia. Jadi kalau misal teman-teman nggak paham nih apa perintahnya di sebelah sini, kita bisa pilih di sini. Nanti ada muncul bahasa Indonesia gitu. Nah, terus simbolnya ini ya. Kalau abu-abu berarti belum terjawab. Kalau abu-abu berarti udah terjawab. Jadi pertamanya itu hijau semua. Nanti kalau teman-teman udah ganti jadi abu-abu berarti itu udah terjawab. Terus kalau hijau tapi tandanya yang seperti ini berarti sekarang itu lagi dikerjain gitu. Kalau misalnya hijau tapi tandanya gini berarti belum terjawab. Terus nah, kita tuh bisa pakai flag ini, bisa pakai bendera buat nentuin. Kadang kan kita pengen yang sebelah ini aku review dulu dong gitu. Nanti aku review lagi. Nah, nanti ada muncul flagnya gitu, benderanya. Terus apalagi ya yang di sini. Kalau teman-teman udah selesai nih misalnya dari pertanyaan nomor 1 pengen ke pertanyaan nomor 2, klik aja next di sini. Terus kalau misalnya dari nomor 3 pengen balik lagi nih nge-review di nomor 2, boleh ke back. Atau teman-teman bisa langsung klik di yang angka 1, 2, 3 sebelah tab section itu. Ini cuma berlaku buat section yang sama dan selain dokai ya, karena dokai kita nggak bisa back, cuma bisa next. Lanjut. Ini contoh buat section pertama. Di section pertama itu nanti tuh gambarannya tampilan seperti ini. Biasanya banyak gambar-gambar gitu. Kalau aku dulu tuh gambarnya family tree itu apa ya? Kayak misalnya bapak, ibu, terus kakek, nenek gitu. Terus habis itu dia punya anak, bapak kita, om kita, tante kita punya anak lagi gitu. Misalnya di sini ini punya anak lagi. Nah, ini tuh disebut apa sih gitu. Kalau waktu saya dulu kayak gitu. Terus ada lagi yang lain. Kalau menurut saya pribadi sih yang ini nggak begitu sulit ya. Jadi bisa ngerjain dengan cepat, tapi nggak usah terlalu terburu-buru juga. Yakin kalau jawaban kita benar, ya udah langsung ke section ke soal berikutnya gitu. Tapi jangan karena mudah jangan disepelein, karena ini kan ngebantu buat nilai kita ya.
Terus udah di yang section 1 itu juga ada yang bagian rumpang kayak gini juga ada. Kita isi apa sih yang benar gitu. Lanjut ke section berikutnya. Nah, ini section kaiwa. Buat section kaiwa ini sebenarnya kalau saya pribadi cukup sulit gitu, karena saya belajarnya dari Minano Nihongo gitu. Untuk JFT ini kan lebih basicnya lebih ke buku Irodori ya. Sedangkan saya waktu itu Irodori itu cuma berapa bab gitu, nggak sampai 5 bab apa ya belajarnya kalau nggak salah. Nah, jadi kalau saran saya teman-teman yang mau ikut JFT lebih baik kelarin Irodorinya karena itu sangat membantu. Mulai dari ekspresi, kaiwa, terus chokainya juga banyak, dokainya itu variatif, dan dokainya itu waktu yang saya pelajari itu ternyata persis lumayan banyak, maksudnya kemiripannya itu cukup sangat mirip gitu. Jadi kalau misalnya Minano Nihongo itu, kalau yang menurut saya ngebantunya Minano Nihongo itu di bunpo-bunponya. Jadi saya terbiasa dengan bunpo-bunponya. Tapi Irodori itu sangat membantu buat kaiwa, chokai, dokai gitu. Nah, karena Japan Foundation kan basicnya untuk untuk JFT Basic A2 ini, jadi Irodori menurut saya sangat membantu. Saran saya Irodori, kemudian kalau mau nambah ya Minano Nihongo boleh. Nah, nanti di sini bagian yang rumpang. Kadang tuh yang bikin bingung di bagian kaiwa itu kayak misalnya pilihan A, B, sama C itu kayaknya tuh sama-sama benar, tapi sebenarnya tuh yang paling benar itu yang mana sih gitu. Misalnya nih, misalnya ada kayak Ohayo gozaimasu kayak gitu. Sebenarnya tuh yang benar yang gimana ya gitu. Ohayo atau Ohayo gozaimasu ya gitu. Jadi kita harus ngebaca nih nuansanya gimana, apakah ini kita ngomong ke orang yang lebih jabatannya lebih tinggi kayak gitu, karena itu ngaruh banget dengan jawabannya. Nah, kayak gini sama aja kayak rumpang. Soal rumpang nanti jawabannya apa, ntar tinggal klik aja gitu. Ini untuk yang kaiwa. Lanjut ke chokai. Nah, untuk yang chokai, teman-teman bebas mau gimana triknya gitu. Kalau saya baca dulu nih ininya, yang di atas nih, maksudnya apa sih gitu. Terus kalau udah selesai, saya play, terus cari jawabannya. Kalau udah nemu jawabannya, boleh tak kuning lagi nih, benar nggak sih jawaban saya, jadi replay lagi gitu. Kalau emang udah yakin ya nggak apa-apa, tapi kalau emang karena dikasih kesempatan 2 kali gitu ya udah nggak usah disia-siain, boleh kok diputar lagi gitu buat ngeyakinin oh bener kok ini. Nah, buat dokai, karena waktu saya dulu ujian JFT Basic A2 itu seingat saya nggak ada furigananya ya, dan dokai nggak ada furigananya kan kadang ada yang kita nggak tahu sebenarnya ini bacanya apa, artinya apa gitu. Nah, kalau saya dulu tipsnya kalau emang nggak tahu nih ini kanji apa sih sebenarnya, nah saya tipsnya tuh gimana ya, misalnya itu ada 2 kanji A dan kanji B. Nah, kalau misalnya kita nggak ngerti cara baca kanji ini tuh gimana, dikira-kira aja biasanya kanji A ini maksudnya apa, kanji B ini maksudnya apa gitu. Jadi ntar kita bisa kira-kira oh arahnya ke sini gitu. Terus kalau misalnya dokai itu di Irodori banyak banget contohnya. Apakah semua misalnya dulu saya dapat itu dia sebuah peta kota. Nah, di peta kota itu kita ada statementnya gitu loh, cocok apa enggak ya dengan peta kota ini. Nah, tipe-tipe soal kayak gini tuh banyak banget di Irodori, jadi saya sarankan benar-benar baca Irodori karena itu tuh ngebantu banget gitu.
Kalau misalnya di statementnya gitu ya, nggak tahu nih apa sih gitu. Kalau misalnya ada kanji basho yang ditanyain tempat, ya udah cari aja basho gitu. Kadang ada yang waktu saya dulu itu dapatnya peta kota, terus habis itu pamflet gitu. Pamflet kan biasanya banyak ya tentang sebuah omatsuri gitu. Misalnya gini, omatsuri A B C D E F G. Nah, nggak ngerti nih kanji apa ya gitu, cari aja yang kira-kira kanji itu tuh biasanya ngebentuk apa. Oh, kanji ini tuh biasanya ngebentuk tempat gitu. Ya udah cari aja, oh tempat yang dimaksud tuh apa ya, yang di omatsuri apa gitu. Nggak usah khawatir karena banyak-banyak latihan aja, nanti juga kebiasaan gitu. Dan kalau menurut saya sulit apa enggak dok, kayaknya tergantung sih. Cuma kalau emang ada beberapa kotoba itu yang kalau misalnya di Minami Hongo itu nggak ada, tapi di Irodori ada. Dan beberapa kotoba di Irodori itu dia itu masuk ke buku Somatome Goi-nya N3. Jadi ada beberapa memang yang ngomong gitu kalau JFT A2 itu beberapa ada N3-nya, tapi kalau menurut saya ya emang bener gitu, ada beberapa yang N3 tapi nggak sebanyak itu ya. Teman-teman yakin aja, optimis, pasti bisa. Nah, terus khusus untuk dokai nih, jadi karena tadi kan ada, bentar saya ulang lagi ke belakang. Nah, kan ada tulisan ini nih, back atau next, ya kan? Nah, kadang itu ada orang yang misalnya ini soal nomor 1 gitu, udah nih misal klik waraimas gitu, udah terus habis itu dia klik yang di sebelah sini, yang di sebelahnya tab section. Nah, dia klik nomor 2. Nah, tapi kalau di dokai itu, kalau di dokai itu biasanya itu dia ada satu bacaan itu buat 2 nomor. Kalau nggak salah cokai juga ada yang satu cokai itu tuh ada 2 soal gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman daripada nanti ragu gitu, scroll aja dulu ke bawah, di scroll apakah itu pertanyaannya 1 ataukah pertanyaannya 2. Kalau memang 2 ya silakan diisi gitu. Nanti ke pertanyaan berikutnya pakai yang next di sebelah kanan aja gitu. Soalnya ada pernah pengalaman senpai itu dia nggak tahu kalau ternyata soalnya tuh 2 karena dia nggak scrolling ke bawah. Kan sayang, akhirnya itu mengurangi nilai. Nah, kalau untuk JFT Basic A2 segini aja kayaknya. Yang pasti belajarnya dari mana? Yang pertama, buku Irodori itu penting banget. Kalau teman-teman juga mau nambah di Minano Nihongo juga boleh. Kalau saya dulu, menurut pengalaman saya, buku Minano Nihongo itu bagus buat bunpo-bunponya. Kalau Irodori itu karena sama-sama dari Japan Foundation ya, baik JFT Basic maupun Irodori kan kayak produksiannya Japan Foundation gitu. Jadi dikit banyak itu sama gitu. Dan itu ngebantu banget yang Irodori gitu. Next kita akan bahas yang Kaigo. Nah, kita sekarang akan bahas Kaigo bahasa Jepang. Jadi waktu dulu saya belajar Kaigo bahasa Jepang, bahasa Indonesia juga itu dari buku ini, Ujian Evaluasi Keterampilan Khusus Perawat Lansia, yang bukunya ini. Kalau mulai dari bahasa Jepang ya. Kalau yang ujian Kaigo bahasa Jepang, saya itu belajarnya pertama ngafalin dulu kotobanya. Karena kalau nggak tahu pun juga percuma, nanti bakal sulit gitu. Nah, kotobanya tuh kayak gini. Ada banyak kotoba, nggak cuma ini aja, nanti ada lagi di bawahnya. Soalnya kalau kita nggak hafal kotobanya, nanti di bagian soal kan banyak kaiwa tuh soalnya, banyak yang kayak gini, banyak yang kayak gini. Nah, itu nanti bakal bingung
ini arahnya pertanyaan kemana gitu. Nanti yang ada yang keluar yang seingat saya ini keluar bagian-bagian tubuh kayak gitu tuh keluar. Nah, enaknya yang ujian Kaigo bahasa Jepang itu karena kan ini contoh soalnya udah banyak banget kan, dan soalnya itu mirip-mirip dengan soal yang ada di sini. Ini sampai ke bawah, nanti teman-teman scroll aja sendiri PDF-nya ya. Itu tuh banyak banget yang kayak gini, soalnya setipe kayak gini. Yang ngebedain apa sih? Yang ngebedain tuh biasanya kotobanya kayak gitu. Apa yang diminta sama pasien atau apa jawaban kita itu yang beda. Tapi menurut saya Kaigo bahasa Jepang tuh termasuk yang paling mudah, asal kotoba-kotoba dalam buku ini tuh udah hafal gitu. Dan baca dikit-dikit, baca bukan dikit-dikit sih, maksudnya baca aja beberapa kali soal-soal yang di sini gitu, pahamin maksudnya apa sih. Menurut saya itu yang paling mudah sih Kaigo bahasa Jepang. Jadi nggak begitu saya ulas ya, karena teman-teman bisa baca sendiri-sendiri. Nah, terus untuk yang Kaigo bahasa Indonesia tuh dibilang sulit, nggak begitu sulit, tapi ada beberapa yang dia itu nggak ada di buku ini gitu. Terus ada beberapa yang dia itu kata-katanya beda. Misalnya nih memori semantik gitu. Bentar. Memori mana ya? Memori. Bentar ya. Amachi kudasai ne. Ini korek. Nah, misalnya nih memori semantik itu kadang ada yang bilang juga memori linguistik. Jadi ada kata-katanya yang berbeda pertama itu. Terus karena di sini kan banyak teori ya. Jadi misalnya nih ada dulu saya dapat soal tuh tentang Nyuyoku Kaijo, perawatan mandi. Misalnya di perawatan mandi itu nanti ada gambar ofuro ya. Nah, dengan penyakit tertentu itu dia itu cocoknya di ofuro mana. Nah, itu kan nggak ada gambarnya ya. Terus ada lagi perawatan kalau yang perawatan, nah ini juga ada nih yang bagian tangga-tangga gitu. Jadi kemarin soal-soal yang saya kasih itu kan kebanyakan pernyataan ya. Karena kenapa saya pernyataan buatnya? Pertama dulu emang saya itu belajarnya dengan pernyataan. Jadi saya harus ngerti pilihan yang harus ngerti alasannya. Misal dari A, B, C, D. Nah yang jawabannya benar D. Terus kenapa sih jawaban A, B, C itu salah? Terus apa yang benar dari jawaban A, B, C gitu? Karena menurut saya itu membantu sekali. Itu. Jadi nanti itu biasanya misal yang di buku ini tuh cuma ada teori tertulis seperti ini. Nah, nanti yang di ujian Kaigo bahasa Indonesia itu nanti itu berupa gambar. Nah, kalau misalnya kita dari teori tulisnya aja nggak ngerti gitu, gimana kita mau ngevisualisasikan gitu. Jadi belajar dengan cara gambar dengan pernyataan-pernyataan itu menurut saya itu sangat membantu sekali gitu. Nanti kalau untuk yang khusus ujian Kaigo bahasa Indonesia, karena kebetulan saya ada beberapa yang dulu saya catat, nanti akan saya share apa aja sih dulu yang ujian yang pernah apa aja soal yang pernah muncul sedikit banyaknya di ujian saya yang dulu gitu. Nah, nanti itu juga kadang ada misalnya ya intinya kita tuh disuruh cari nih pernyataan yang benar di bawah ini tuh yang mana sih, A, B, C, D, E gitu. Nah, dari semua jawaban ini tuh yang ada di buku tuh misalnya ciri-ciri penyakitnya tuh A, B, C gitu. Nah, di sini nanti soalnya jawabannya tuh dibalik, A, B, C itu jadi nggak benar. Misalnya tidak bisa makan, tidak bisa tidur, tidak bisa buang air kecil.
Nah, nanti di jawaban yang di ujian tuh bisa makan, bisa tidur, bisa buang air kecil. Nah, tapi yang 2 sisanya itu dia tuh nggak ada di materi di buku ini. Jadi gimana jawabnya? Kalau saya dulu itu mana yang sekiranya itu tuh mirip sekiranya itu tuh nggak melenceng jauh dari materi. Pertama itu. Yang kedua, mana yang paling manusiawi. Jadi misalnya si pasiennya tuh bilang, pantatku hari ini sakit gitu, gatal-gatal gitu. Respon kita yang paling benar itu yang gimana sih? Misal ada pilihan A, B, C. Nah, itu cari aja yang paling manusiawi. Kalau misalnya nggak ada di buku ini ya, nggak ada di materi, cari aja yang paling manusiawi. Misal kita jawab, oh pantatnya lagi sakit ya, gitu. Jadi jangan langsung ke arah oke, nanti kita bilang ke kaigonya ya, jangan gitu. Kan masih ada step berikutnya yang bisa empati, menyalurkan empati kita gitu. Jadi yang pertama benar-benar dibaca kalau ujian kaigo bahasa Indonesia, karena di sini tuh sangat membantu. Kalau saya pribadi belajarnya dari pernyataan, bukan cuma ABC. Kalau misalnya ABC pun itu ABC yang pernyataan. Jadi kita tahu jawaban yang benar itu yang kayak gimana sih. Dengan itu kita bisa ngevisualisasiin nanti kalau ada pertanyaan yang gambar-gambar. Terus ketiga, kalau emang nggak ada di buku nih, cari aja yang sekiranya teman-teman tuh kayaknya pernyataan ini benar gitu. Kalau misalnya karena saya lulusan kesehatan, pasti kan ada dikit banyak itu keinget ya materi-materi yang dulu gitu. Terus yang keempat, cari yang paling manusiawi. Udah itu aja sih. Nanti kayaknya bakal saya share lagi buat yang ujian kaigo bahasa Indonesia, soal-soal apa aja yang pernah saya kerjain.